Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam kisah cerita Islami. Kali ini ada cerita tentang seseorang yang kaya raya pada zaman Nabi Musa, yaitu Qorun. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang saudagar kaya bernama Qorun. Menurut beberapa riwayat, ia adalah salah satu kerabat Nabi Musa. Tak hanya memiliki banyak harta, Qorun juga termasuk orang yang berilmu. Selain itu, Qorun juga adalah laki-laki yang lihat dalam berbisnis dan mengetahui berbagai trik untuk memperlancar usahanya. Berkat itu, ia menjadi seorang saudagar sukses dan dikenal sebagai orang paling kaya pada zaman Nabi Musa, jauh sebelum kekayaan Qorun melimpah ruah. Sebenarnya ia hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Bosan dengan keadaan tersebut, lalu Qorun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta benda yang banyak. Nabi Musa menyetujuinya tanpa ragu karena dia tahu bahwa Qorun adalah seorang yang sangat saleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya, Qorun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Kisah Qorun dalam Al-Quran, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang sombong. Kisah Qorun dalam Al-Quran dapat ditemukan pada surah Al-Qasas 28 ayat 67-83. Secara umum, kelompok ayat ini bercerita tentang kekayaan Qorun yang begitu besar. Kemudian ia sombong dan tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, karena menurutnya semua itu adalah hasil jerih payahnya. Akibat dari perbuatan sombong itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu membinasakan Qorun beserta seluruh harta bendanya. Pada mulanya, Qorun meminta doa kepada Nabi Musa agar menjadi kaya dengan tujuan untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama. Namun lambat laun, ia melupakan tujuan tersebut dan malah ingkar terhadap segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Menurutnya, semua harta adalah buah dari kerja kerasnya, bukan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia, Qarun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Quran Surat Al-Qasas 28-78. Suatu hari, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Qorun. Begitu sampai, Qorun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena menurut Qorun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usaha sendiri, tidak ada kaitan dengan siapapun, tidak ada kaitan dengan Allah, atau dewa manapun. Qasas Al-Anbiya, 602. Qorun sangat tidak suka dinasihati dan diminta untuk berzakat oleh Nabi Musa. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan nasihat kebenaran dari siapapun. Bahkan, ia tidak merasa butuh dengan apapun, termasuk ampunan dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, seluruh harta miliknya sudah cukup untuk melakukan segala hal. Qasas Al-Anbiya, 605. Akibat kesombongan Qorun tersebut, ia kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta yang selama ini dibanggakannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas 28-81. Kisah Qorun dalam Al-Quran ditutup dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia, bahwa bumi tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang dipenuhi kesombongan dan keangkuhan. Firman-Nya, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat
Al-Qasas 28:83. Dari kisah Qorun dalam Al-Quran di atas, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Di antaranya, kita harus senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak. Segala pencapaian kita di dunia merupakan bagian dari rezeki Allah meskipun kita merasa mengusahakannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran cerita Qorun yang dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di cerita kisah Islami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.